Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 sekarang akan mempresentasikan percobaan kami yang keempat, yaitu dengan judul Pulse Code Modulation. Anggota kelompok kami terdiri dari Iwayan Okta Arianta dengan NIM 21055541011. Yang kedua ada Stephen Tulus Parulian Eluya Sitompul dengan NIM 21055410112. Berikutnya ada saya sendiri, Nyoman Danu Trijamarta, 21055410113. Yang selanjutnya ada Aditya Wahyu Mubarok dengan NIM 21055410114. Yang terakhir ada Ninyoman Tirta Santiani, 21055541015. Presentasi akan dimulai dengan Stephen. Untuk Stephen silakan. Baik, saya akan mulai. Sebelum saya masuk ke teori penunjang, saya akan masuk ke tujuan peralatan. Untuk tujuan dari percobaan 4, pulse amplitude modulasi demodulasi, yaitu untuk mempelajari modulasi dan demodulasi pulse amplitude dan bentuk gelombang. Dan yang kedua untuk memahami teori sampling. Peralatan yang digunakan yaitu software MATLAB online atau compatible yang bisa diakses di link berikut, Octave Online, dan juga laptop atau PC desktop. Baik, kita masuk ke teori penunjang. Pulse amplitude modulation, PAM, adalah bentuk modulasi yang pulsa analog yang paling sederhana dan paling berdasar. Dalam PAM terdapat proses sampling di mana yaitu mengalihkan sinyal pencuplik dan sinyal informasi, dan dalam amplitude pulsa yang diatur secara teratur bervariasi sebanding dengan nilai sampel yang sesuai dari sinyal pesan kunci. Pulsa dapat berbentuk persegi panjang. Ini dia pulse-nya, dapat dilihat pada gambar 3.1, yaitu pulse amplitude modulation. PAM adalah sistem modulasi pulsa di mana sinyal disampel secara berkala, dan setiap sampel dibuat sebanding dengan amplitude sinyal pada saat pengambilan sampel. Pulsa kemudian dikirim melalui saluran transmisi atau kabel, atau digunakan untuk modulasi pembawa. Dua jenis PAM ditunjukkan dalam gambar di atas, itu yaitu double polarity dan single polarity. Ganda dan single. Pulsa terbesar mewakili sampel amplitudo sinyal positif terbesar, sedangkan pulse terkecil mewakili sampel negatif terbesar. Durasi waktu masing-masing pulsa mungkin cukup singkat dan interval waktu di antara pulsa relatif lama. Dalam PAM, polaritas tunggal di mana level DC tetap ditambahkan ke sinyal untuk memastikan bahwa pulsa selalu positif. Kemampuan untuk menggunakan pulsa amplitudo konstan adalah keuntungan utama modulasi pulsa. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aditya Mubarok, dalam teorema sampling. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membawakan materi tentang teorema sampling. Nah, di sini ada gambar dari sistem teorema sampling. Nah, teorema sampling atau pengambilan sampel menyatakan bahwa jika laju atau kecepatan pengambilan sampel dalam sistem modulasi pulsa melebihi 2 kali frekuensi sinyal maksimum, sinyal asli dapat direkonstruksi dari penerima dengan distorsi minimum. Sampling haruslah mengikuti kriteria Nyquist seperti pada gambar yang sudah ada. Kemudian untuk nilai maksimal, misalkan MT menjadi sinyal dengan komponen frekuensi tertinggi adalah FM, bila MT diperoleh dengan interval regular yang dipisahkan oleh waktu jauh lebih kecil dari setengah FM. Kemudian pada pengambilan sampel demikian dilakukan secara berkala pada setiap detik. Sekarang sampel M, di mana N adalah bilangan bulat yang menentukan sinyal secara unik. Sinyal dapat direkonstruksi dari sampel ini tanpa distorsi. Waktu TS disebut waktu sampling atau tingkat sampling minimum disebut dengan nilai Nyquist. Kemudian untuk rentang frekuensi AF adalah 300 Hz hingga 3400 Hz. Untuk aplikasi ini, laju pengambilan sampel yang diambil adalah 8000 sampel per detik. Ini adalah standar dari internasional. Nah, berikut ini ada contoh dari hasil sampling yang telah dilakukan dengan menurut teorema Nyquist. Untuk berikutnya,
akan disampaikan oleh rekan saya, Okta. Untuk Okta dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memaparkan tentang langkah percobaan, hasil percobaan, dan analisis. Baik, untuk pertama langkah percobaan. Nah, di sini kami pertama menggunakan MATLAB online dan tidak menggunakan Octave karena di Octave tidak memiliki tools yang mendukung dari percobaan FDM ini. Nah, yang kedua itu kami input sama seperti di Octave, itu menginput program PAM modulation pada tab dari MATLAB. Nah, yang ketiga berikut merupakan list dari programnya. Nah, yang keempat kami menganalisis hasil dari percobaan tersebut dan memaparkannya pada laporan. Dan yang kelima, kami mengulang lagi langkah yang telah dilakukan dengan menginputkan dari program dari teorema sampling. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis dari hasil dari percobaan yang telah kami dapatkan. Nah, untuk yang pertama hasil percobaan itu untuk hasil percobaan pulse amplitude modulation (PM) dapat dilihat yaitu dari gambar sinyal informasi, sinyal pulsa pembawa, pulsa termodulasi, dan hasil dari filtrasinya. Nah, yang selanjutnya itu gambaran titik 2 itu percobaan teorema sampling 1, yaitu dapat lihat gambarnya dan berikut merupakan hasilnya. Dan yang kedua teorema sampling yang kedua, kondisi kedua atau percobaan kedua. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis yang telah kami dapatkan setelah melakukan percobaan ini, setelah kami menganalisis satu-satu dari gambar atau grafik hasil percobaan. Nah, yang pertama analisis sinyal informasi itu pada percobaan 1. Pada proses modulasi sinyal informasi adalah sebuah sinyal yang berisi informasi dari pengirim. Nah, pada pulse amplitudo modulasi PAM, sinyal informasi akan memodulasi pulsa-pulsa pembawa, umumnya sinyal informasi berupa sinyal analog dan berbentuk sinus dioda berdasarkan hasil percobaan pada gambar hasil percobaan di atas di layar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis sinyal pulsa pembawa atau sinyal pulsa carrier. Nah, dalam pulsa amplitudo modulation diperlukan suatu pulsa-pulsa pembawa yang berfungsi sebagai pembawa sinyal informasi dengan pemodulasinya berdasarkan hasil percobaan pulsa pembawa yang digunakan untuk sampling dapat dilihat pada gambar hasil percobaan di atas. Dari gambar tersebut lihat bahwa pulsa-pulsa pembawa terdiri dari deretan pulsa diskrit. Nah, untuk selanjutnya analisis pulsa termodulasi yaitu pada gambar 3 dapat dijelaskan bahwa percobaan di atas berdasarkan gambar di atas, pulsa-pulsa pembawa dan dimodulasi oleh sinyal informasi. Pulsa-pulsa pembawa tersebut dipaksa mengikuti amplitudo dari sinyal informasi. Pada gambar dapat lihat juga bahwa hasil percobaan menunjukkan pulsa amplitudo modulasi jenis polaritas ganda, pulsa terbawa memiliki amplitudo positif sinyal informasi dan pulsa terkecil mewakili amplitudo negatif sinyal informasi. Nah, untuk selanjutnya gambar 71.4 analisis sinyal hasil filtrasi. Nah, pada hasil gambar filtrasi umumnya proses filtrasi menggunakan lower pass filter. Tujuan dari filtrasi adalah untuk mengembalikan sinyal termodulasi seperti bentuk semula sinyal informasi dapat dilihat pada gambar yang telah kami sajikan di layar. Difiltrasi sehingga memiliki bentuk sinus dioda seperti gambar dan bukan lagi berbentuk sinyal sampling. Namun dari hasil percobaan yang dilakukan, hasil filtrasi berbentuk tidak begitu halus. Meskipun pada percobaan ini nilai frekuensi sinyal informasi pulsa pembawa tidak diketahui secara pasti nilainya. Kemungkinan dari penyebabnya tidak diketahui adalah sinyal hasil filtrasi yang tidak halus. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Danu tentang hasil percobaan teorema sampling. Untuk Danu dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Okta. Saya akan menjelaskan tentang hasil percobaan teorema sampling. Yang pertama ada analisa perbandingan sinyal waktu diskrit. Pada teorema sampling terdapat dua buah proses pengolahan sinyal. Proses pertama adalah pembentukan sinyal diskrit yang dapat dilihat pada tabel 1.3 pada percobaan teorema sampling yang pertama.
frekuensi sinyal informasi bernilai 10 Hz dan frekuensi sampling bernilai 8 Hz. Sedangkan pada percobaan kedua, frekuensi sinyal informasi bernilai 10 Hz dan frekuensi sampling bernilai 2 Hz. Berdasarkan syarat Nyquist, frekuensi sinyal sampling minimal sama dengan 2 kali frekuensi sinyal informasi agar tidak terjadi aliasing. Untuk percobaan 1 didapatkan bahwa frekuensi sinyal sampling masih di bawah perbandingan Nyquist, di mana frekuensi sinyal sampling bernilai 8 Hz sementara 2 kali frekuensi sinyal informasi adalah 20 Hz. Untuk percobaan 2 didapatkan bahwa frekuensi sinyal sampling juga masih di bawah perbandingan Nyquist, di mana frekuensi sinyal sampling bernilai 2 Hz sedangkan 2 kali frekuensi sinyal informasi adalah 20 Hz. Dari hasil sinyal diskrit kedua percobaan tersebut, gambar hasil percobaan di atas dapat dilihat untuk percobaan 1, jarak antar titik sampling sedikit renggang, dan untuk percobaan 2, titik sampling saling tumpang tindih, sehingga terlihat rapat satu sama lain. Berdasarkan itu dapat diketahui apabila frekuensi sinyal sampling jauh lebih kecil dibandingkan dengan 2 kali frekuensi sinyal informasi, maka titik-titik sampling akan semakin banyak dan saling tumpang tindih. Namun ketika frekuensi sinyal sampling mendekati nilai 2 kali frekuensi sinyal informasi, maka titik-titik sampling akan lebih sedikit serta jarak antar titik sampling lebih renggang. Yang kedua ada analisa perbandingan sinyal hasil rekonstruksi. Setelah melewati proses pembentukan sinyal diskrit, proses selanjutnya adalah proses rekonstruksi sinyal yang hasilnya dapat dilihat pada gambar hasil percobaan di atas tadi. Kedua percobaan memiliki grafik sinyal hasil rekonstruksi yang berbeda, walaupun kedua percobaan tidak memenuhi syarat Nyquist, yaitu frekuensi sinyal sampling lebih besar atau sama dengan 2 kali sinyal informasi. Untuk percobaan kedua, dengan frekuensi sampling 2 Hz dan frekuensi sinyal informasi 10 Hz, memiliki bentuk sinyal hasil rekonstruksi yang beraturan. Sedangkan pada percobaan 1 dengan frekuensi sampling 8 Hz dan frekuensi sinyal informasi 10 Hz memiliki bentuk sinyal hasil rekonstruksi yang berbentuk seperti gerigi. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa ketika frekuensi sinyal sampling mendekati nilai 2 kali sinyal informasi, maka bentuk sinyal akan seperti gerigi, dan ketika sinyal sampling jauh lebih kecil dari nilai 2 kali sinyal informasi, maka bentuk sinyal akan sinusoidal seperti sinyal informasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tirta tentang mengenai kesimpulannya. Untuk Tirta, waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Pada pulse amplitude modulation, amplitude pulsa-pulsa pembawa dimodulasi oleh sinyal pemodulasi amplitude pulsa pembawa menjadi sebanding dengan amplitude sinyal pemodulasi. Semakin besar amplitude sinyal pemodulasi, maka semakin besar pula amplitude pulsa pembawa. Proses pembentukan sinyal termodulasi PAM dari sinyal informasi DC terbentuk karena adanya proses sinkronisasi dari sinyal sinkronisasi yang berguna sebagai penanda dalam proses modulasi. Yang kedua, pada percobaan PAM yang telah dilakukan, diketahui bahwa percobaan ini merupakan PAM jenis polaritas ganda, serta sinyal hasil filtrasi berbentuk sinusoidal namun tidak halus. Yang ketiga, proses percobaan teorema sampling, kedua percobaan tidak memenuhi syarat Nyquist. Percobaan 1 dengan frekuensi sampling 8 Hz dan frekuensi sinyal informasi 10 Hz memiliki bentuk sinyal diskrit dengan titik-titik sampling yang renggang dan jumlah yang sedikit, serta sinyal hasil rekonstruksi berbentuk seperti gerigi. Percobaan 2 dengan frekuensi sampling 2 Hz dan frekuensi sinyal informasi 10 Hz memiliki bentuk sinyal diskrit dengan titik-titik sampling yang saling rapat atau tumpang tindih dengan jumlah titik sampling yang cukup banyak serta memiliki sinyal hasil rekonstruksi berbentuk sinusoidal. Baik, mungkin segitu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sekian, terima kasih.